Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbak Rere Channel. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video YouTube aku. Di video aku kali ini aku lagi di jalan, aku lagi berangkat ngehena. Ngehena tuh apa sih? Ngehena tuh ngukirin tangan pengantin. Jadi ibu hamil lagi berangkat buat ngejob. Nah, sembari di jalan kan lagi ngosong, aku bakal sharing sama kalian. Aku mau ceritain masa-masa kehamilan aku pas pertama kali ya. Jadi trimester pertama itu ibu hamil tuh pada aku tuh aku ngerasain apa aja sih di trimester pertama, terus tanda-tanda kehamilan aku kemarin itu gimana gitu. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Nah, pertama kali aku tahu kalau aku hamil itu aku tes pack di tanggal 15 September 2020. Jadi aku itu paling tepat waktu kalau lagi mens kan. Jadi waktu itu ceritanya itu aku lagi ngejob, aku lagi kerja, lagi make up pengantin, lagi make upin buat acara nikah kantor. Terus itu sepulang dari itu aku tuh pagi-pagi itu ngerasa mual, tapi karena aku masih ngerasain yang namanya tanda-tanda mau menstruasi seperti payudara sakit. Terus kalau aku itu pinggang sebelah kanan dan kaki sebelah kiri itu selalu sakit, tapi rasanya itu nyerinya itu tidak seperti biasanya. Jadi masih nyeri tapi nggak begitu nyeri ya, gimana lah ya, pokoknya masih standar lah ya. Aku pikir aku bakalan menstruasi kan di bulan itu, nggak bakalan hamil gitu kan, masih mungkin bulan depannya lagi aku dapat rezeki. Tapi aku cek di kalender masa subur aku itu udah telat 1 hari. Jadi aku memang pagi itu ngerasa agak sedikit mual. Aku pikir karena aku belum sarapan gitu kan. Aku belum sarapan, aku rasa aku mual. Ya udah, ya nunggu besok lagi lah. Mana tahu itu kan perut juga agak melilit-lilit kan. Terus besoknya lagi itu aku jam 9 pagi juga aku ngejob. Di telat 2 hari ya. Telat 2 hari aku ngejob. Pagi aku juga ngerasain mual. Aku pikir aku mual juga itu karena pas kebetulan di kamar pengantinnya itu mati lampu, jadi ngap panas gitu kan. Aku pikir karena panas itu aku jadi kayak kok agak mual gitu, bener-bener. Jadi aku minta sama pengantin itu minyak kayu putih gitu kan. Terus itu aku posisi udah telat 2 hari. Jadi karena aku penasaran, jadi aku pas pulangnya itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu aku langsung mampir ke apotik buat beli test pack. Terus aku coba itu jam 10. Biasanya kan orang-orang untuk cek kehamilan itu urinnya itu pagi hari pas bangun tidur, katanya itu yang bagus. Cuman aku cobain emang karena aku daripada nanti aku di prank gitu kan, sama melilitnya perut, sakit payudara, terus nyeri kaki aku. Jadi aku tes jam 10. Dan suami pas itu lagi kerja. Gak taunya itu samar-samar. Itu udah waktu tes itu apa ya, gemeteran gitu kan. Nah, tahu aku hamil itu, terus nggak langsung aku kasih tahu, terus besoknya baru aku kasih tahu. Terus, nah pas langsung dari itu kita
langsung WA dokternya gitu kan, dok ini gimana tes, ini telat berapa hari. Jadi pas posisi WA dokternya itu telat 3 hari. Telat 3 hari. Jadi kata dokternya itu nanti tunggu 7 hari lagi. Jadi aku disuruh tunggu 7 hari lagi buat tes lagi katanya. Jadi suami aku suruh beli tes pack lagi buat 7 hari ke depannya. Terus pas 7 harinya udah tes pack, dan garis tes packnya itu udah bener-bener merahnya udah terang ya. Yang tadinya itu samar-samar, garisnya juga lebih terang kan. Nah pas itu aku langsung WA dokternya buat ini gimana ya dok bagusnya gitu kan. Terus sama dokternya dibilang nanti dulu aja untuk USG-nya, karena juga kalau misalkan masih 4 minggu kayak gitu biasanya masih baru kantongnya aja yang kelihatan gitu kan. Jadi detak jantung si dedek bayinya juga belum kedengeran kan. Jadi aku itu dikasih obat penguat sama dokternya. Jadi obat penguatnya itu aku dikasih Microgras yang 100 mg, sama aku disuruh minum asam folat. Nah aku itu dikasih Microgras sama dokternya itu buat penguat kandungannya. Jadi itu dikasih udah Microgras itu aku konsumsi setiap hari, setiap pagi aku konsumsi. Aku malam konsumsinya obat itu sama asam folat juga aku minum malam. Terus setelah minggu-minggu berikutnya itu yang aku rasain sebelum aku konsul ke dokter itu aku ada 2 minggu setelah aku tahu kalau aku itu hamil. Aku 2 minggu jatuhnya 2 minggu pas itu aku bener-bener tepar banget, yang kayak nggak doyan makan, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya lemas banget, ibarat nyawa itu tuh udah di leher kalau aku bilang gitu kan. Jadi bener-bener ya pas kebetulan juga pas lagi nggak ada kerjaan, jadi aku bisa istirahat bener-bener. Terus di tanggal 2 bulan Oktober aku USG pertama kali. Jadi buat yang lain yang mau tahu USG aku itu ada di channel YouTube aku, USG pertama kali. Jadi yang penasaran bisa ditonton. Nah ini hasil USG aku di USG pertama kali aku. Jadi itu di sini detak jantungnya juga udah kedengeran, cuman detak jantungnya itu karena bayinya masih muda banget. Ini umur 6 minggu. Jadi detak jantungnya masih belum sempurna banget. Detak jantungnya berapa ya kemarin itu? Berapa ya sayangnya? Di bawah 150. Detak jantungnya itu di bawah 150. Dan pas pertama kali aku USG itu ada dinding rahim yang belum rapat. Jadi itu makanya aku dikasih obat penguat. Jadi di sini nanti bakal aku kasih tunjuk. Di sini itu belum rapat, jadi aku dikasih obat sama dokternya itu kan buat minum biar rahim aku itu bener-bener tebel gitu kan. Terus dan setelah aku pulang dari dokter itu ya, aku USG kedua itu disuruh 2 minggu lagi buat balik lagi ke dokternya. Itu usia kandungan aku di umur 8 minggu. Jadi aku ngecek buat yang menutupin ada yang kantong masih terbuka tadi, slot terbuka itu udah rapat atau belum gitu kan. Jadi ini hasil USG yang kedua. Jadi ini udah bagus. Terus detak jantungnya juga udah normal gitu kan. Udah ada di 150, di atas 150 gitu kan. Nah setelah aku tahu aku USG lagi di usia 8 minggu tadi, aku disuruh balik lagi sama dokternya itu tanggal 5 bulan 11. Nah, aku balik lagi tanggal 5 bulan 11 buat ngecek kandungan, pokoknya kontrol bulanan. Jadi hasilnya itu memang udah bagus banget. Nah, ini hasil USG aku di trimester pertama. Jadi habis ini aku mau cerita apa aja sih yang aku rasain
apa aja sih yang aku rasain pas kehamilan trimester pertama. Jadi banyak banget kayak ibu-ibu hamil itu yang rasain mual, muntah gitu kan. Alhamdulillahnya aku itu di trimester pertama aku memang ada mabuk itu 2 minggu itu yang bener-bener lemes, nggak berdaya, ibarat nggak berdaya. Tapi setelah itu aku itu ada dikasih obat kan sama dokternya tadi, obat penguat tadi, terus aku dikasih ondan buat mualnya itu, terus satu lagi itu aku diminumin asam folat. Nah, asam folatnya itu pas pertama kali itu aku masih minum di yang biasa, takarannya yang 400 mg, apa sih namanya itu? 400 mg. Jadi pas sama dokternya itu aku langsung ditinggiin lagi untuk asam folatnya itu di 1000. Nah, pokoknya aku tuh minum terus itu, aku nggak telat untuk minumnya. Setelah 2 minggu yang aku ada mabuk itu, apa sih yang dirasain lagi selain itu? Alhamdulillahnya semuanya itu udah bisa, kayak pagi-pagi aku udah bisa sarapan, siang makan enak. Akan tetapi aku itu mabok, mual muntahnya itu di sore hari, malam hari. Jadi ketika udah mulai jam 4 sore itu aku mulai ngerasain mual-mual gitu kan. Cuman lebih parahnya lagi itu kalau udah maghrib. Kalau udah maghrib aku ngerasain mual-mual. Kemudian makanan apa aja sih yang bisa aku makan gitu kan? Semua makanan aku makan, kecuali ada sedikit larangan buat makan pedas, karena itu takutnya nanti asam lambungnya juga berpengaruh kan. Kita udah mual terus kena asam lambung juga, jadi itu nggak bagus kan. Kemudian paling aku itu nggak cocok dimakan ayam potong kalau kita bilangnya. Kalau ayam kampung itu aku masih suka, nggak tahu ya, kayak pemilih banget kayak gitu makannya. Terus di trimester pertama itu rata-rata ibu hamil itu bakal ngerasain sulitnya buat BAB. Jadi walaupun kita udah minum asam folat, terus makan buah, makan yang berserat, sayur-sayuran, tapi tetap aja bener-bener untuk BAB itu susah banget kan. Jadi ya dijalanin aja pokoknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah perlu obat yang apa, karena memang gejala untuk trimester pertama untuk ibu-ibu hamil itu adalah sulitnya buat BAB. Terus apalagi ya yang aku rasain itu, aku rasainnya ya, nah suami aku bilang kan malas mandi gitu kan. Walaupun sebenarnya sebelum aku hamil pun aku dikala pagi itu memang malas mandi. Jadi mandinya itu sering banget dijamak. Jadi mandi cuma 1 kali sehari gitu kan. Terus sering banget kalau di trimester pertama itu kalau pagi aku udah tidur. Jadi emang badannya fit, tapi kayak kalau pagi udah bangun, udah sarapan, udah beres-beres, itu jam 9 atau jam 10 pagi itu aku udah tidur. Biasanya udah tiduran 1 jam atau 1 jam setengah. Nanti kalau pas siang aku udah bangun lagi buat makan. Jadi makan apa aja sampai kemarin itu ibu aku bilang, aduh lagi hamil kok makan terus gitu. Alhamdulillah yang aku rasain itu aku tuh lapar terus, bawaannya tuh lapar. Jadi sedikit-sedikit mau makan, sedikit-sedikit mau makan. Tapi itu di jam pagi sampai jam 3 sore. Jadi kalau udah lewat jam 3 itu aku udah memang kayak tahu ini aku nanti sore bakalan mabok. Jadi aku kumpulin makanan itu dari pagi sampai siang itu aku makan bener-bener banyak. Jadi aku punya tenaga. Nah itu tadi sedikit cerita kehamilan aku di trimester pertama. Buat teman-teman yang lain pas trimester pertama apa aja sih yang dirasain, itu tolong komen di bawah ya. Next di video aku bakal cerita kehamilan aku di trimester kedua. Jadi obat apa aja sama apa aja yang aku rasain di trimester kedua.
Sampai di sini dulu video aku. Buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video-video aku selanjutnya ya. Dadah.